Pernah nggak sih lagi enak-enak tidur, tiba-tiba terbangun gara-gara dada terasa panas dan perih? Atau mungkin perut terasa nggak nyaman banget habis makan siang? Nah, Anda jelas nggak sendirian. Berurusan dengan asam lambung yang kumat itu emang bikin frustrasi banget. Tapi tenang aja, di panduan visual kali ini kita bakal bongkar tuntas masalah ini. Kita akan bahas secara terstruktur dan pastinya berbasis sains, khusus melihat gimana pengobatan herbal bisa jadi solusi alami yang beneran aman buat Anda. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh jujur, seberapa sering Anda ngerasain sensasi terbakar di dada yang biasa disebut heartburn ini? Atau mungkin ada rasa asam yang pahit nyangkut di belakang tenggorokan, dan perut kembung yang nggak mau hilang? Itu semua pastinya super mengganggu kan? Dan ingat, itu bukan sekedar rasa nggak nyaman biasa. Itu adalah sinyal alarm dari tubuh bahwa ada sesuatu yang secara fisik sedang terjadi di dalam sana. Hari ini, kita bakal menyelami kenapa tepatnya hal ini bisa terjadi, dan, yang paling penting, gimana cara kita menenangkannya secara alami tanpa bikin masalah baru. Untuk pembahasan kita kali ini, kita punya 5 poin utama. Pertama, kita bakal cari tahu akar masalah kenapa asam lambung bisa naik. Kedua, kita bahas herbal-herbal utama yang jadi jagoan pereda GERD. Ketiga, alternatif pendukung alami lainnya. Keempat, dan ini penting banget, herbal populer yang justru wajib Anda hindari. Dan terakhir, kita akan bahas soal gaya hidup dan kapan saatnya Anda harus cari bantuan medis. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mengapa asam lambung naik? Sebelum kita sibuk mencari obat untuk memperbaiki sesuatu, kita harus paham dulu dong, apa yang sebenarnya rusak di dalam tubuh kita. Banyak banget orang yang mikir kalau sensasi terbakar itu murni karena tubuh produksi asam terlalu banyak. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, akar masalahnya itu jauh lebih mekanis dari sekedar kelebihan asam. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Kenalan dulu dengan yang namanya Lower Esophageal Sphincter, atau kita sebut aja LES. Ini tuh ibarat katup otot yang berfungsi sebagai pintu satu arah antara kerongkongan dan lambung Anda. Kalau katup ini bekerja normal, asam lambung bakal anteng di bawah. Tapi kalau LES ini melemah atau malah rileks di waktu yang salah, cairan asam lambung yang super kuat itu bakal bocor dan mengalir naik ke atas. Jadi ingat ya, masalah GERD itu seringkali adalah soal kegagalan mekanis pada katup Anda ini, bukan cuma perkara asam yang berlebih. Masuk ke bagian kedua, herbal utama pereda GERD. Setelah paham akar masalahnya, mari kita langsung bahas solusinya. Kita bakal ngomongin para penyelamat utama, herbal dengan dukungan sains terkuat yang nggak cuma aktif melindungi lambung Anda, tapi juga jago meredakan peradangan akibat paparan asam tadi. Jagoan pertama kita adalah jahe. Jahe ini benar-benar pahlawan pelindung lambung sejati. Yang bikin jahe luar biasa adalah sifat antiinflamasinya yang sangat kuat buat meredakan iritasi. Nggak cuma itu, berbagai studi juga membuktikan kalau jahe bisa menekan bakteri H. pylori, si pembuat onar di lambung. Dan satu lagi yang paling keren, jahe itu bantu mempercepat proses pengosongan lambung. Artinya, makanan nggak bakal nongkrong kelamaan di perut, jadi tekanan yang bisa dorong asam naik ke atas bakal jauh berkurang. Tapi, cara pakainya harus tepat biar efektif. Anda cuma butuh sekitar 1-2 gram jahe segar, seduh pakai air hangat dan minum setelah makan. Nah, ini poin yang sangat krusial, jangan sampai berlebihan. Kalau Anda konsumsi jahe dalam dosis tinggi, bukannya sembuh, itu malah bisa memicu heartburn atau rasa panas di dada. Apalagi buat Anda yang lambungnya emang sensitif, sedikit aja udah cukup banget kok buat dapat manfaatnya. Penyelamat kita selanjutnya adalah akar manis atau licorice root. Kalau jahe tadi tugasnya mempercepat pencernaan, akar manis ini tuh bertindak layaknya tameng pelindung alami. Dia bekerja cerdas dengan cara merangsang dan menebalkan lapisan lendir di dinding lambung dan kerongkongan. Lapisan lendir ini nantinya bakal jadi penghalang fisik yang kuat banget buat ngelindungin jaringan pencernaan Anda dari iritasi mematikan asam lambung. Tapi tunggu dulu. Tolong dengerin bagian ini baik-baik karena ini menyangkut keselamatan Anda. Nggak semua akar manis itu sama ya. Anda harus banget mencari varian khusus yang namanya DGL atau Deglycyrrhizated licorice. DGL ini adalah ekstrak yang senyawa berbahayanya udah dibuang, jadi super aman buat lambung. Kalau Anda nekat pakai licorice biasa yang tanpa label DGL, Anda justru berisiko kena efek samping kardiovaskular, kayak tekanan darah tinggi atau penumpukan cairan di tubuh. Jadi sekali lagi, pastikan pilih yang DGL. Terus, gimana cara paling pas buat konsumsi DGL ini? Cara terbaiknya adalah lewat tablet kunyah. Kenapa harus dikunyah? Karena proses mengunyah itu bakal mencampurkan DGL dengan air liur Anda, dan itu ngebantu banget buat mengaktifkan senyawa pelindungnya. Untuk waktunya, pastikan Anda kunyah tablet ini sekitar 20-30 menit sebelum makan. Jeda waktu ini ngasih kesempatan buat DGL melapisi dinding lambung Anda dengan sempurna sebelum makanan masuk dan asam mulai diproduksi. Herbal utama ketiga kita pasti udah nggak asing lagi. Jus lidah buaya atau aloe vera.
Biasanya kan kita pakai lidah buaya buat ngademin kulit yang kebakar matahari ya. Nah, coba bayangin efek adem dan menenangkan itu bekerja di dalam tubuh Anda. Lidah buaya itu sifatnya sangat basah dan punya antiinflamasi tinggi yang bertindak ibarat balsem penyejuk dari dalam. Dia menyembuhkan iritasi dan ngebantu banget buat nurunin tingkat keasaman di lambung kita. Walaupun kedengarannya simpel, ada aturan mainnya nih kalau mau minum jus lidah buaya. Pastikan produk yang Anda beli itu beneran food grade dan udah lewat proses decolorized, alias warnanya udah dihilangkan. Ini penting banget buat ngebuang getah lateks dari tanaman itu yang bisa memicu diare parah. Terus, pastikan juga jusnya murni tanpa tambahan gula atau pemanis buatan yang malah bisa bikin perut bergas. Dan cukup minum dalam dosis kecil aja sebelum makan. Masuk ke bagian 3, alternatif alami pendukung lainnya. Kita udah selesai bahas para pahlawan utama. Sekarang, mari kita lirik beberapa pendukung alami yang bisa jadi pelengkap luar biasa. Herbal dan buah ini mungkin efeknya nggak sedrastis 3 jagoan tadi, tapi mereka nawarin pelindungan tambahan yang sangat oke buat diselipin ke dalam rutinitas harian Anda. Biar gampang, coba lihat panduan di layar ini. Kalau Anda butuh pelindung tambahan buat mukosa atau dinding lambung, ada slippery elm dan akar marshmallow yang kerjanya mirip kayak pelumas alami di dalam perut. Buat antiinflamasi, kunyit itu jagoannya, tapi ingat, penyerapannya bakal jauh lebih maksimal kalau dibarengi sedikit lada hitam. Teh chamomile juga juara banget buat menenangkan perut yang lagi rewel. Nah, buat netralin asam, buah kayak pisang tuh rendah asam dan kaya serat. Sementara pepaya punya enzim papain yang ngebantu mecah makanan dengan cepat. Nah, kita sampai di bagian keempat, hati-hati dengan herbal ini. Siap-siap ya, karena bagian ini mungkin bakal mengubah cara pandang Anda. Ini ibarat plot twist dari penjelasan kita hari ini. Kenyataannya, nggak semua bahan alami yang lagi hits dan populer itu aman buat penderita asam lambung. Resapi kalimat ini baik-baik. Populer itu nggak selalu berarti aman. Ada miskonsepsi besar di luar sana yang nganggap kalau suatu bahan itu 100% alami, berarti pasti aman buat ngobatin apa aja. Realitanya, kalau Anda punya riwayat GERD atau katup LS yang lemah, beberapa pengobatan alami yang justru sering disarankan orang malah bisa jadi mimpi buruk buat pencernaan Anda. Ini nih penjelasan sains kenapa beberapa herbal bisa jadi bumerang. Pertama, peppermint atau daun mint. Kelihatannya sih segar dan bagus buat pencernaan, padahal mint itu punya efek merelaksasi otot. Akibatnya, dia malah bikin katup LS Anda lemas, dan asam lambung pun bebas meluncur naik ke atas. Mungkin ini momen aha buat beberapa dari Anda kan? Terus ada cuka apel. Memang banyak yang cocok, tapi sifatnya itu sangat asam. Kalau nggak diencerkan dengan benar-benar banyak air, cuka apel bakal memperparah iritasi luka lambung Anda. Terakhir, baking soda. Memang sih dia bisa kasih kelegaan instan dengan menetralkan asam. Tapi kalau dipakai sering-sering, baking soda bisa merusak keseimbangan elektrolit tubuh, yang jelas sangat berbahaya. Akhirnya kita di bagian kelima, gaya hidup dan bantuan medis. Intinya begini, sehebat apapun khasiat herbal yang Anda minum, itu semua hampir nggak ada gunanya kalau gaya hidup kita masih terus-terusan ngasih tekanan berat ke katup lambung. Kita harus menyembuhkannya secara menyeluruh atau holistik. Coba kita cek apa aja sih pemicu utama yang harus dihindari. Makanan pedas dan gorengan, itu udah pasti bikin makanan lebih lama tertahan di lambung. Alhasil tekanan di dalam perut makin tinggi. Kopi, coklat, soda, dan alkohol, secara kimiawi udah terbukti bikin katup pemisah lambung tadi jadi rileks dan kendor. Dan satu hal yang sering kita lakuin, makan dalam porsi yang kelewat besar. Ini secara fisik bakal bikin perut Anda melar drastis, yang ujung-ujungnya maksa asam buat dorong naik melewati katup. Makanya, rutinitas setelah makan itu krusial banget. Ingat, gravitasi adalah sahabat terbaik Anda buat melawan asam lambung. Idealnya, setelah Anda selesai makan dalam porsi kecil, usahakan tubuh tetap dalam posisi tegak selama 2-3 jam ke depan. Biarin pencernaan dan gravitasi bekerja, nahan makanan tetap di bawah. Nah, kalau udah lewat 3 jam, baru deh ada aman buat rebahan. Kalau bisa, tidurlah dengan posisi bantal yang agak tinggi supaya kepala dan dada lebih atas dari perut. Walaupun dari tadi kita fokus ngomongin solusi alami, saya wajib banget ngingetin hal serius ini. Kalau GERD udah kronis, itu nggak bisa dianggap enteng sama sekali. Asam lambung yang dibiarkan terus-terusan bisa merusak kerongkongan secara permanen. Kalau Anda mulai ngerasain tanda-tanda bahaya seperti muntah darah, feses berwarna hitam gelap, berat badan turun drastis tanpa alasan, susah menelan, atau kalau gejala GERD-nya masih sering kambuh lebih dari 2 kali seminggu walau udah jaga makan, itu artinya Anda udah wajib dan mutlak harus periksa ke dokter buat evaluasi medis profesional. Nah, sebelum kita berpisah, coba tanyakan ini ke diri Anda sendiri. Sudahkah Anda benar-benar mendengarkan apa yang lambung Anda coba katakan selama ini? Rasa sakit dan begah itu bukan kebetulan aja kok. Itu benar-benar sinyal dari tubuh Anda.
Anggap aja ini semacam undangan untuk mulai memperbaiki gaya hidup, lebih cerdas milih herbal yang pas, dan tentunya tahu kapan harus ke dokter. Terima kasih banget ya udah meluangkan waktu ngikutin panduan visual ini sampai habis. Semoga semua informasi ini bisa bikin Anda kembali memegang kendali atas pencernaan dan kenyamanan hidup Anda. Sampai jumpa di penjelasan kita selanjutnya.